Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis menurut pendapat ahli hadis yang pertama dimulai pada zaman Nabi, kemudian dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan lagi oleh tabi'in atau masa sahabat. Pendapat selanjutnya menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Menurutnya, perkembangan hadis dimulai pada zaman Nabi, kemudian dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin dan diteruskan dengan tabi'in. Menurut pendapatnya, hadis mulai berkembang pada abad kedua, ketiga, dan periode kelima. Dan terjadi masa pentaskihan hadis pada abad keempat, tahun 600. Kemudian terjadi masa pentaskihan hadis pada abad ke-6 tahun 566 Hijriah. Kemudian dilanjutkan tahun 656 Hijriah hingga sekarang. Sejarah perkembangan hadis pada zaman Nabi disampaikan dengan cara ceramah, khutbah, penyampaian dengan seseorang ataupun sahabat dengan sahabat lainnya. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat antara sahabat satu dengan sahabat yang lainnya, mereka langsung berkonsultasi dengan sumbernya, yaitu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkembangan hadis pada masa ini diawali oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilanjutkan oleh sahabat, kemudian sahabat ke sahabat yang lainnya, dan setelah Nabi wafat, perkembangan hadis disampaikan oleh Khulafaur Rasyidin. Sejarah perkembangan hadis pada zaman Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah masa Abu Bakar. Beliau menstop penyebaran hadis karena masih dalam perbaikan atau penyempurnaan Al-Quran agar terfokuskan. Dan pada masa kedua, yaitu masa Umar bin Khattab, beliau melakukan pembatasan terhadap penyebaran hadis karena ingin membukukan hadis. Namun sebelum melakukan pembukuan hadis, beliau melakukan sholat istikharah dan petunjuknya beliau tidak boleh membukukan hadis. Maka pembukuan hadis tertunda pada masa itu. Kemudian selanjutnya pada masa Utsman bin Affan. Penyebaran hadis pada zaman Utsman bin Affan mulai terbuka, tetapi dengan syarat dengan mendatangkan 4 orang saksi dan keduanya bersumpah. Kemudian perkembangan sejarah hadis pada zaman Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini terjadi perang saudara antara Muawiyah dengan pendukung Ali bin Abi Thalib atau yang biasa disebut dengan Syiah. Pada zaman Ali bin Abi Thalib muncul hadis palsu atau hadis-hadis doif karena diciptakan oleh kaum Muawiyah untuk mengangkat derajat mereka dari orang-orang awam. Kemudian ada Imam Bukhari yang merupakan murid dari Imam Malik. Beliau pergi selama 6 tahun untuk mencari dan mengumpulkan hadis, kemudian ditulis. Dan bukunya atau tulisannya masih ada pada sekarang ini. Sejarah perkembangan hadis pada abad kedua dan ketiga pada masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menunjuk orang untuk melakukan kodifikasi hadis. Nah, orang yang ditunjuk diantaranya ada Syihab Az-Zuhri, kemudian ada Imam Malik yang merupakan murid dari Umar bin Abdul Aziz. Bukunya adalah Muwatta Imam Malik, tetapi isinya masih tercampur. Kemudian ada Imam Bukhari yang merupakan murid dari Imam Malik. Beliau pergi selama 6 tahun untuk mencari hadis dan mengumpulkan hadis, kemudian ditulisnya, dan bukunya pun masih ada pada zaman sekarang ini. Kemudian ada Imam Muslim yang merupakan murid dari Imam Bukhari. Pada masa ini hadis mengalami kejayaan karena pentaskihan hadis sudah mulai terpisah secara jelas. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini mengenai sejarah perkembangan hadis. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, syukran summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.